Mencari dalang peristiwa G30 SPKI 30 September 1965. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our channel, Jejak Sejarah. Channel ini mengulas tentang sejarah serta tokoh sejarah lintas wilayah, waktu dan zaman. Gerakan 30 September 1965, peristiwa bersejarah yang hingga kini menyimpan kontroversi. Dalam peristiwa ini terjadi penumpasan berdarah terhadap anggota militer hingga warga sipil. 7 perwira tinggi militer disiksa dan dibuang ke lubang buaya. Peristiwa memilukan ini diduga didalangi oleh Partai Komunis Indonesia yang dipimpin DN Aidit dan Cakrawirawa. Mereka diduga berupaya menggulingkan pemerintahan Soekarno dan mengubah ideologi Pancasila menjadi komunis. Pertanyaannya kemudian, kenapa sasaran korban justru perwira militer? Dan sejumlah pertanyaan lain selama beberapa waktu lamanya terpendam. Sosok utama di balik G30 SPKI masih menjadi misteri hingga kini. Beberapa teori konspirasi pun muncul menyebut sejumlah pihak sebagai dalang dari tragedi malam berdarah ini. Teori ini menyebut peran internal dan eksternal, mulai dari dugaan dalam tubuh Angkatan Darat sendiri, peran Central Intelligence Agency atau CIA, sampai bertemunya dua kepentingan politik Amerika dan Inggris. Siapa sajakah pihak yang disebut sebagai dalang G30 SPKI ini? Simak ulasannya berikut ini. Namun sebelum itu, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel ini. Jangan lupa pula menekan tanda lonceng di sebelahnya, karena dengan begitu setiap ada video baru Anda akan langsung mendapat pemberitahuan. Sudah? Kalau sudah, kita langsung ke TKP. Video ini dikembangkan dari sumber rujukan utama buku sejarah siswa kelas 12 SMA, mata pelajaran sejarah, bab 1 perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Setidaknya terdapat 7 teori mengenai peristiwa kudeta G30 SPKI tahun 1965. Yang pertama, Gerakan 30 September merupakan persoalan internal Angkatan Darat atau AD. Teori ini dikemukakan antara lain oleh Ben Anderson, Waterheim, dan Konrad Sapel. Salah satu yang paling detail dalam memaparkan teori ini adalah Benedict Richard Augerman Anderson atau yang dikenal dengan nama Ben Anderson, sejarawan dari Cornell University, New York, Amerika Serikat. Ia diusir dari Indonesia pada tahun 1972 dan baru menapak Indonesia kembali pada tahun 1999 ketika republik ini dipimpin oleh B.J. Habibie usai reformasi. Tulisannya yang paling terkenal berjudul How Did the General Die diterbitkan dalam sebuah jurnal pada tahun 1987. Dalam laporan itu, dia menampilkan hasil otopsi para pahlawan revolusi yang jasadnya ditemukan di lubang buaya. Paparannya waktu itu membantah laporan media yang berkembang kala itu, yang kebanyakan dikuasai ABRI, soal kematian para jenderal. Dalam tulisan Anderson disebutkan autopsi dilakukan oleh 2 dokter militer, salah satunya Brigadir Jenderal Rubiono Kertopati dan 3 ahli forensik sipil di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Otopsi dilakukan selama 8 jam dari tanggal 4 sampai 5 Oktober 1965. Menurut dokumen otopsi yang diperoleh Anderson, Vitsum et Repertum dilakukan terhadap 6 jenderal, yaitu Jenderal Ahmad Yani, Suprapto, Haryono, Panjaitan, dan Letnan Tendian atas perintah dari Komandan Kostrad Mayor Jenderal Soeharto. Hasil otopsi ini, tulis Anderson, diulas pertama kali oleh 2 koran milik ABRI, yaitu Angkatan Bersenjata dan Berita Yuda. Menurut Anderson, informasi yang diterbitkan koran itu terlalu terburu-buru, padahal otopsi belum selesai.
Dalam laporannya, kedua korban menyebutkan bahwa para jenderal disiksa sebelum dibunuh. Menurut versi angkatan bersenjata, perbuatan biadab berupa penganiayaan yang dilakukan di luar batas peri kemanusiaan. Sementara berita Yuda menyebutkan bekas luka di sekujur tubuh akibat siksaan sebelum ditembak masih membalut tubuh-tubuh pahlawan kita. Ia juga mengutip Jenderal Soeharto yang mengatakan, jelaslah bagi kita yang menyaksikan dengan mata kepala betapa kejamnya aniaya yang telah dilakukan oleh petualang-petualang biadab dari apa yang dinamakan Gerakan 30 September. Berita soal penyiksaan para jenderal terus digulirkan oleh kedua media untuk beberapa bulan ke depan. Bahkan kisahnya lebih ngeri. Pada 7 Oktober contohnya, koran angkatan bersenjata menuliskan bahwa Ahmad Yani dicongkel. Berita Yuda memberitakan hal yang sama 2 hari kemudian. Media ini juga mengutip para saksi mata peristiwa Oktober kelam itu yang mengatakan ada yang dipotong tanda kelaminnya dan banyak hal-hal lain yang sama sekali mengerikan dan di luar peri kemanusiaan. Peran Gerakan Wanita Indonesia atau Gerwani dijelaskan secara horor dan mengerikan. Anggota Gerwani disebut menyiksa para jenderal dengan silet dan pisau kecil, memotong-motong anggota tubuh mereka, bahkan sampai kemaluan. Adegan-adegan di atas persis seperti yang digambarkan dalam film pengkhianatan G30 SPKI yang ditayangkan setiap tahun di zaman Orde Baru. Peristiwa ini diyakini kebenarannya oleh banyak pihak di tanah air. Namun berdasarkan pengamatan Anderson terhadap dokumen otopsi, kondisi para jenderal tidak menunjukkan adanya penyiksaan seperti disebutkan di atas. Tidak ada mata yang dicungkil. Alat kelamin masih ada. Anderson kemudian membagi korban menjadi 2 kelompok, yaitu ditembak mati di rumah mereka. Dalam hal ini Jenderal Ahmad Yani, Panjaitan, dan Haryono. Dan yang dibunuh setelah dibawa ke lubang buaya, yakni Suprapto, Sutoyo, dan Tendean. Kembali pada buku sejarah kelas 12 SMA yang menyatakan bahwa Gerakan 30 September merupakan peristiwa yang timbul akibat adanya persoalan di kalangan Angkatan Darat sendiri. Hal ini misalnya didasarkan pada pernyataan pemimpin gerakan yakni Letnan Kolonel Untung yang menyatakan bahwa para pemimpin Angkatan Darat hidup bermewah-mewahan dan memperkaya diri sehingga mencemarkan nama baik Angkatan Darat. Dua, dalang Gerakan 30 September adalah Dinas Intelijen Amerika Serikat. Teori ini berasal dari tulisan Peter Dale Scott atau Geoffrey Robinson. Central Intelligence Agency memang diketahui kerap terlibat dalam berbagai konflik di negara berkembang. Berbagai operasi rahasia dilancarkan untuk menjatuhkan kekuasaan yang dianggap berseberangan dengan Amerika. Sebelum peristiwa G30 SPKI meletus, potensi konflik internal sudah ada sebelumnya, yakni terjadi perpecahan di dalam tubuh Tentara Nasional Indonesia. Secara sederhana kita bisa pisahkan kubu Soekarnois yang setia kepada presiden dan kubu kanan yang tidak sejalan dengan sikap politik presiden. Konflik ini dipicu oleh adanya gagasan PKI membentuk Angkatan ke-5 dalam rangka konfrontasi militer dengan Malaysia 1962-1966. Pihak militer mencurigai PKI akan melakukan kudeta dan merebut kekuasaan. Memanasnya hubungan PKI dan TNI inilah yang jadi sumber konflik dalam tubuh TNI sendiri. Dua kubu dalam tubuh TNI berbeda pandangan dalam menyikapi gagasan yang dikeluarkan oleh PKI. Kubu Soekarnois mendukung sedangkan kubu kanan menganggap PKI sebagai ancaman sehingga harus diredam perkembangannya. Konflik ini ditunggangi serta dimanfaatkan oleh CIA, Badan Intelijen Amerika Serikat, yang sebelumnya juga terlibat dalam peristiwa pemberontakan 1957-1958, yaitu pemberontakan Permesta di Makassar dan PRRI Sumatera Barat. Bukti kuat keterlibatan Badan Intelijen Amerika ini adalah tertangkapnya agen rahasia Allen Lawrence setelah gagal dalam pemberontakan tersebut.
CIA pernah mendekati Letjen Ahmad Yani yang waktu itu sedang belajar di Amerika untuk membentuk Dewan Jenderal. Namun ide itu tidak direalisasikan oleh Ahmad Yani setelah kembali ke Indonesia. Walaupun gagasan ini sempat dilontarkan kepada teman-temannya di lingkungan TNI Angkatan Darat. Akan tetapi isu pembentukan Dewan Jenderal yang kemudian dikembangkan oleh CIA. Tokoh kunci yang berperan dalam peristiwa G30S PKI adalah Syam Kamaruzaman, Ketua Biro Khusus PKI. Ternyata dia memiliki posisi double agent. Di samping sebagai tokoh petinggi PKI, dia ternyata juga adalah agen CIA. CIA mengupayakan agar Syam Kamaruzaman menjadi orang kepercayaan DNID di dalam tubuh organisasi PKI. Kemudian Syam Kamaruzaman melontarkan isu Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta pada 5 Oktober 1965. Isu ini menimbulkan reaksi dari para petinggi PKI dan Presiden Soekarno dengan dibentuknya Dewan Revolusi. Dewan ini memandang penting untuk melakukan gerakan dalam upaya menyelamatkan kedudukan presiden sekaligus masa depan PKI. Tujuan dari gerakan ini adalah menculik para jenderal yang nantinya akan dihadapkan kepada Presiden Soekarno untuk dimintai keterangan seputar isu Dewan Jenderal. Untuk mematangkan rencana tersebut, DNID mendukung ide G30S yang digagas oleh Syam Kamaruzaman. Gagasan ini kemudian disetujui oleh Presiden Soekarno. Syam Kamaruzaman mengambil alih pimpinan karena merasa memiliki ide dan tahu banyak tentang strateginya. Selanjutnya dia meminta bantuan militer. Presiden kemudian meminta Laksamana Umar Dhani untuk membantu gerakan itu. Dengan demikian, otak dari gerakan G30S sesungguhnya adalah Syam Kamaruzaman. Dialah yang mengatur strategi dan melaporkannya kepada DNID. Itulah sebabnya mengapa di lapangan peran DNID tidak nampak sama sekali. Di samping melakukan penyusupan ke dalam tubuh PKI, CIA juga melakukan hal yang sama ke dalam lingkungan TNI Angkatan Darat dengan memanfaatkan Syam Kamaruzaman yang memiliki hubungan dekat dengan orang-orang TNI Angkatan Darat termasuk Soeharto. Untuk menyukseskan misinya dalam gerakan 30S, Syam Kamaruzaman meminta bantuan kepada Soeharto untuk menyiapkan tenaga militer. Dipilihlah Kolonel Latif dan Letkol Untung Samsuri. Keduanya mempunyai hubungan dekat dengan Soeharto. Kolonel Latif adalah bekas anak buah Soeharto sewaktu bertugas di Pangdam Diponegoro, Jawa Tengah, dan masih sering berhubungan baik secara formal maupun non-formal. Bahkan malam tanggal 30 September, Kolonel Latif melapor pada Soeharto bahwa malam tersebut dia akan bergerak bersama Letkol Untung Samsuri. Dalam pelaksanaannya, G30S ternyata tidak sejalan dengan perencanaan awal. Di tengah misi, ke-7 jenderal diculik, 6 diantaranya malah dibunuh, dan 1 orang lainnya berhasil meloloskan diri. Sehingga ke-7 jenderal tersebut tak pernah dihadapkan sama sekali pada Presiden Soekarno. Setelah peristiwa G30S terjadi, Soeharto muncul sebagai tokoh penyelamat atas kuasanya, menggerakkan pasukan untuk melakukan proses pencarian pada jenderal yang hilang dan melakukan operasi pemulihan keamanan termasuk pembersihan terhadap PKI dan simpatisannya. Sampai pada akhirnya Jenderal Soeharto menerima Super Semar. Berkat surat perintah itu pada 12 Maret 1966 kemudian membubarkan PKI dan menyatakan sebagai partai terlarang di Indonesia. Setelah MPRS menolak laporan pertanggungjawaban Presiden Soekarno, Soeharto dengan mulus diangkat menjadi Presiden kedua Republik Indonesia. Dan sejak itu dimulailah era Orde Baru. Dari sini nampak keterlibatan CIA sebagai dalang utama di balik gerakan 30 September dengan memanfaatkan konflik internal TNI kemudian membantu terjadinya peralihan kekuasaan serta menunggangi dan menjadikan PKI sebagai kambing hitam. Kesimpulan ini dapat diperkuat lagi dengan kesaksian Umar Dhani bahwa tidak ada satupun orang Indonesia yang mampu mendesain G30S. Dan yang menjadi desainer G30S adalah Marshall Green, mantan kedubes Amerika. Diperkuat lagi pada tahun 1999
CIA melakukan deklasifikasi atau pembukaan dokumen rahasia tentang keterlibatan mereka terhadap konflik internal negara Indonesia, antara lain membeberkan bukti telegram dari Kedutaan Besar Amerika di Indonesia terkait pendanaan yang diberikan oleh Amerika kepada Indonesia agar tidak menganut paham ideologi komunisme. Dokumen-dokumen rahasia lain makin lengkap setelah diungkap oleh Wikileaks yang membeberkan keterlibatan Amerika Serikat dalam mendukung gerakan peralihan kekuasaan di Indonesia pada tahun 1965. 3. Gerakan 30 September merupakan pertemuan antara kepentingan Inggris dan Amerika Serikat. Menurut teori ini, gerakan 30 September adalah titik temu antara keinginan Inggris yang ingin mengakhiri sikap konfrontatif Soekarno terhadap Malaysia melalui penggulingan kekuasaan Soekarno, dengan pihak Amerika Serikat yang ingin Indonesia terbebas dari komunisme. Teori ini dikemukakan oleh Greg Polgrain dalam bukunya The Genesis of Konfrontasi Malaysia, Brunei, dan Indonesia 1945-1965. Greg Polgrain menuding CIA adalah dibalik tragedi G30S. Greg berpendapat bahwa CIA dibantu Inggris berusaha melengsarkan Soekarno demi melindungi aset-aset mereka di Indonesia. Soekarno yang dikenal terlalu vokal terhadap neo-imperialisme seperti Amerika Serikat dan Inggris dianggap mempersulit dua negara itu berinvestasi di Indonesia. Konfrontasi Indonesia-Malaysia adalah peristiwa perang mengenai persengketaan wilayah dan penolakan penggabungan wilayah Sabah, Brunei, dan Sarawak yang terjadi antara Federasi Malaysia dan Indonesia pada tahun 1962 hingga 1966. Pada tahun 1961, Federasi Malaya ingin menggabungkan Brunei, Sabah, Sarawak ke dalam Federasi Malaysia yang tidak sesuai dengan persetujuan Manila. Oleh karena itu, keinginan tersebut ditentang oleh Presiden Soekarno yang menganggap pembentukan Federasi Malaysia sebagai boneka Inggris merupakan kolonialisme dan imperialisme dalam bentuk baru, serta dukungan terhadap berbagai gangguan keamanan dalam negeri dan pemberontakan di Indonesia. Pendapat lain menyebutkan bahwa kampanye Soekarno menentang pembentukan Federasi Malaysia sebenarnya dimotivasi oleh keinginan untuk menyatukan Semenanjung Malaya dan seluruh Pulau Kalimantan di bawah kekuasaan Indonesia dan untuk menyelesaikan konsep atau gagasan Indonesia Raya, di mana konsep tersebut merupakan gagasan Soekarno dan Kesatuan Melayu Muda Ibrahim Yaakob untuk mempersatukan bangsa Melayu yang terpisah selama penjajahan di era kolonialisme Barat. Pada tahun 1961, Kalimantan dibagi menjadi 4 administrasi. Kalimantan, sebuah provinsi di Indonesia, terletak di selatan Kalimantan. Di utara adalah Kerajaan Brunei dan 2 koloni Inggris, Sarawak dan Borneo Utara, kemudian dinamakan Sabah. Sebagai bagian dari penarikannya dari koloninya di Asia Tenggara, Inggris mencoba menggabungkan koloninya di Kalimantan dengan Semenanjung Malaya, Federasi Malaya, dengan membentuk Federasi Malaysia. Rencana ini ditentang oleh pemerintahan Indonesia. Presiden Soekarno berpendapat bahwa Malaysia hanya sebuah boneka Inggris dan konsolidasi Malaysia hanya akan menambah kontrol Inggris di kawasan ini, sehingga mengancam kemerdekaan Indonesia. Pada 20 Januari 1963, Menteri Luar Negeri Indonesia Subandrio mengumumkan bahwa Indonesia mengambil sikap bermusuhan terhadap Malaysia. Pada 12 April, sukarelawan Indonesia mulai memasuki Sarawak dan Sabah untuk menyebar propaganda dan melaksanakan penyerangan dan sabotase. 3 Mei 1964, digelar rapat raksasa yang digelar di Jakarta. Presiden Soekarno mengumumkan Perintah Dwi Kora yang isinya Pertinggi Ketahanan Revolusi Indonesia, bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sarawak, dan Sabah untuk menghancurkan Malaysia. Atas situasi inilah Inggris berkepentingan bekerja sama dengan CIA untuk menghentikan kekuasaan Presiden Soekarno, dan puncaknya meletuslah gerakan 30 September 1965.
Menjelang akhir 1965, Jenderal Soeharto memegang kekuasaan di Indonesia setelah berlangsungnya Gerakan 30 September. Oleh karena konflik domestik ini, keinginan Indonesia untuk meneruskan perang dengan Malaysia menjadi berkurang dan peperangan pun mereda. 20 Mei 1966 di sebuah konferensi di Bangkok, meski diwarnai dengan keberatan Soekarno yang tidak lagi memegang kendali pemerintahan secara efektif, kerajaan Malaysia dan pemerintahan Indonesia mengumumkan penyelesaian konflik dan normalisasi hubungan antar kedua negara. Kekerasan berakhir pada bulan Juni dan perjanjian perdamaian ditandatangani pada 11 Agustus dan diresmikan 2 hari kemudian. 4. Soekarno adalah dalang Gerakan 30 September. Dikemukakan antara lain oleh Anthony Dick dan John Hughes. Teori ini beranjak dari asumsi bahwa Soekarno berkeinginan melenyapkan kekuatan oposisi terhadap dirinya yang berasal dari sebagian perwira tinggi Angkatan Darat. Karena PKI dekat dengan Soekarno, partai ini pun terseret. Dasar teori ini adalah antara lain berasal dari kesaksian Sri Biju Patnaik, seorang pilot asal India yang menjadi sahabat banyak pejabat Indonesia sejak masa revolusi. Ia mengatakan bahwa pada 30 September 1965, tengah malam, Soekarno memintanya untuk meninggalkan Jakarta sebelum subuh. Menurut Patnaik, Soekarno berkata, "Sesudah itu saya akan menutup lapangan terbang." Di sini Soekarno seakan tahu bahwa akan ada peristiwa besar esok harinya. Namun teori ini dilemahkan antara lain dengan tindakan Soekarno yang ternyata kemudian menolak mendukung G30S. Bahkan pada 6 Oktober 1965 dalam sidang kabinet Duit Kora di Bogor, ia mengutuk gerakan ini. 5. Tidak ada pemeran tunggal dan skenario besar dalam peristiwa Gerakan 30 September. Dikemukakan antara lain oleh John D. Legge. Teori ini menyatakan bahwa tidak ada dalang tunggal dan tidak ada skenario besar dalam G30S. Kejadian ini hanya merupakan hasil dari perpaduan antara, seperti yang disebut Soekarno, unsur-unsur nekolim negara barat, pimpinan PKI yang keblinger, serta oknum-oknum ABRI yang tidak benar. Semuanya pecah dalam improvisasi di lapangan. 6. Soeharto sebagai dalang Gerakan 30 September. Pendapat yang menyatakan bahwa Soekarno adalah dalang Gerakan 30 September antara lain dikemukakan oleh Brian May dalam bukunya Tragedi Indonesia. Menurut Brian May, terdapat kedekatan hubungan antara Letkol Untung sebagai pemimpin Gerakan 30 September 1965 dengan Majen Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Panglima Kostrad. 7. Dalang Gerakan 30 September adalah PKI. Menurut teori ini, tokoh-tokoh PKI adalah penanggung jawab peristiwa kudeta dengan cara memperalat unsur-unsur tentara. Dasarnya adalah serangkaian kejadian dan aksi yang telah dilancarkan PKI antara lain tahun 1959 sampai dengan 1965. Dasar lain adalah bahwa setelah G30S, beberapa perlawanan bersenjata yang dilakukan oleh kelompok yang menamakan diri CCPKI sempat terjadi di Blitar Selatan, Grobogan, dan Klaten. Teori ketujuh ini dikemukakan oleh Nugroho Noto Susanto dan Ismail Saleh, yang merupakan teori yang paling umum didengar mengenai kudeta tanggal 30 September 1965. Demikian tadi ulasan tentang 7 dalang Gerakan 30 September 1965. Semoga bermanfaat. Terima kasih bagi yang sudah menyimak. Jangan lupa bagikan video ini kepada teman, sahabat, dan kerabat untuk berbagi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.